Apa yang bapak-bapak rasakan ketika melewati usia 60 tahun? Mungkin ada yang merasa lebih bijaksana, lebih tenang, atau justru mulai merasakan banyak perubahan di tubuh. Terutama tentang hal-hal yang seringkali dianggap pribadi, bahkan tabu untuk dibicarakan terang-terangan. Pernahkah bapak-bapak berpikir, apakah kebiasaan-kebiasaan kita di masa muda atau bahkan yang masih kita lakukan sekarang bisa meninggalkan penyesalan di kemudian hari? Terutama dalam aspek yang sangat pribadi yang seringkali dilakukan sendirian, namun dampaknya bisa sangat terasa pada kualitas hidup dan kebahagiaan kita secara menyeluruh. Banyak pria di usia senja setelah melewati puluhan tahun baru menyadari bahwa ada beberapa kesalahan terkait kebiasaan pribadi ini yang sebenarnya bisa dihindari, yang kalau saja mereka tahu lebih awal, mungkin ceritanya akan berbeda. Realitanya, banyak bapak-bapak yang merasa bingung atau bahkan malu ketika tubuh mulai berubah. Dan ini seringkali berimbas pada kehidupan pribadi mereka, termasuk dalam hal kepuasan diri. Ada rasa khawatir, apakah apa yang mereka lakukan sudah benar, atau justru malah memperburuk keadaan. Rasa malu seringkali menjadi tembok tebal yang menghalangi kita untuk mencari tahu lebih dalam. Padahal informasi yang benar bisa jadi kunci untuk hidup lebih tenang dan bahagia di usia senja. Inilah yang seringkali menjadi pemicu penyesalan di kemudian hari, ketika masalah fisik atau emosional mulai muncul. Namun kita tidak tahu apa penyebabnya dan bagaimana memperbaikinya. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kesalahan mendasar yang seringkali dilakukan pria di atas 60 tahun terkait kebiasaan pribadi mereka, yang bisa menimbulkan penyesalan mendalam di kemudian hari. Kita akan mengupasnya satu persatu bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberi pencerahan dan panduan agar bapak-bapak bisa menjalani masa tua dengan lebih sehat, bahagia, dan tanpa beban penyesalan. Ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang kesehatan mental dan emosional yang seringkali terlupakan. Tonton sampai akhir karena ada sesuatu yang akan mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan kesalahan pertama yang seringkali dilakukan, bahkan mungkin tanpa disadari, yang dampaknya bisa terasa jauh di kemudian hari. Kesalahan ini adalah terlalu sering atau berlebihan dalam melakukan masturbasi tanpa benar-benar memperhatikan batas dan sinyal dari tubuh sendiri. Bapak-bapak mungkin berpikir, ini kan hal biasa, cuma melepas hasrat. Atau dulu saya bisa sering, kenapa sekarang tidak? Nah, disinilah letak kesalahannya. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Apa yang dulu bisa dilakukan setiap hari tanpa masalah, mungkin kini justru bisa membebani atau bahkan merugikan kesehatan. Terlalu sering atau berlebihan, apalagi jika didorong oleh rasa cemas, kesepian, atau bahkan kompulsif, bisa menyebabkan kelelahan fisik yang tidak perlu. Bayangkan saja, setiap kali kita melakukan aktivitas ini, tubuh membutuhkan energi. Jika energi tersebut terus-menerus terkuras tanpa diimbangi istirahat atau nutrisi yang cukup, tentu saja akan berdampak pada stamina keseluruhan. Bapak-bapak mungkin merasa lesu, mudah lelah, dan tidak punya energi untuk melakukan aktivitas lain yang lebih penting, seperti berolahraga, bersosialisasi dengan cucu, atau bahkan sekedar menjalani ibadah. Selain kelelahan, terlalu sering juga bisa mengurangi kenikmatan yang seharusnya dirasakan. Ibaratnya, jika kita makan makanan favorit setiap hari, lama-lama rasanya akan jadi biasa saja, bahkan bisa membosankan, bukan? Begitu juga dengan hal ini. Kualitas kenikmatan bisa menurun, dan yang tersisa hanyalah rutinitas yang hampa tanpa ada kepuasan batin yang mendalam. Ini bisa memicu rasa frustrasi atau bahkan perasaan kosong setelahnya, padahal seharusnya menjadi momen pelepasan dan relaksasi yang positif. Lebih jauh lagi, jika terlalu sering dilakukan dengan cara yang kasar atau tidak hati-hati, ada risiko iritasi atau cedera pada area sensitif. Meskipun jarang terjadi, risiko ini tetap ada. Dan di usia senja, penyembuhan tubuh tidak secepat di masa muda. Ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan yang berkepanjangan dan mengganggu kualitas hidup.
Yang lebih penting lagi, terlalu sering masturbasi bisa menjadi tanda adanya masalah lain yang lebih dalam. Apakah bapak-bapak merasa kesepian, cemas, stres, atau mungkin ada konflik dalam hubungan rumah tangga yang tidak terselesaikan? Kadang, aktivitas ini menjadi pelarian, cara untuk mengatasi perasaan tidak nyaman atau kekosongan batin. Jika ini yang terjadi, maka fokusnya bukan lagi pada kenikmatan atau kesehatan, melainkan pada upaya untuk menekan emosi negatif. Dan ini tentu saja tidak sehat dalam jangka panjang. Penyesalan muncul ketika di kemudian hari kita sadar bahwa aktivitas tersebut sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya menundanya, bahkan mungkin memperburuk kondisi mental kita. Jadi, nasihatnya adalah dengarkan tubuh bapak-bapak. Bukan hanya nafsu semata, tapi juga sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh. Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Cobalah untuk tidak menjadikannya sebagai rutinitas harian yang wajib, apalagi jika merasa terpaksa atau didorong oleh kompulsif. Alihkan energi jika merasa hasrat itu muncul karena cemas atau bosan. Bapak-bapak bisa mencoba hobi baru, bersosialisasi dengan teman, membaca buku, berkebun, atau melakukan aktivitas spiritual seperti salat atau mengaji. Fokuslah pada sensasi yang dirasakan, bukan hanya pada tujuan akhir berupa orgasme. Jadikan ini sebagai momen untuk mengenal dan menghargai tubuh sendiri, bukan sekadar pelepasan insting. Batasan yang sehat akan membuat tubuh lebih segar, pikiran lebih jernih, dan kenikmatan yang dirasakan pun akan lebih berarti. Ingatlah, istirahat yang cukup dan menjaga keseimbangan energi adalah kunci. Sekarang setelah kita membahas tentang frekuensi dan batas tubuh, mari kita beralih ke kesalahan berikutnya yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Kesalahan kedua yang seringkali disesali pria di atas 60 tahun adalah mengabaikan kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh, seolah-olah fungsi seksual atau kepuasan pribadi adalah hal yang terpisah dari kondisi tubuh dan pikiran secara keseluruhan. Ini adalah pemahaman yang keliru dan bisa berujung pada penyesalan mendalam. Bapak-bapak mungkin fokus pada satu aspek, seperti mengatasi disfungsi ereksi atau menjaga libido, namun melupakan bahwa semua organ dan sistem dalam tubuh kita saling berkaitan erat. Tubuh ini seperti sebuah orkestra, jika ada satu instrumen yang tidak beres, seluruh simfoni bisa terganggu. Misalnya, kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau bahkan masalah kolesterol tinggi, semuanya memiliki dampak langsung pada aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Jika aliran darah tidak lancar, bagaimana mungkin fungsi seksual bisa berjalan optimal? Bukan hanya penyakit fisik, kondisi mental pun memegang peranan krusial. Depresi, stres berkepanjangan, kecemasan, atau bahkan rasa kesepian, semuanya bisa menekan libido dan kemampuan untuk merasa puas, baik secara fisik maupun emosional. Banyak bapak-bapak yang mungkin merasa bahwa pikiran dan perasaan mereka tidak ada hubungannya dengan fungsi tubuh mereka, padahal sebenarnya sangat erat. Tidur yang tidak cukup, pola makan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik juga merupakan faktor-faktor yang sering diabaikan, namun memiliki dampak besar pada vitalitas dan kesehatan secara umum. Bayangkan, jika setiap hari bapak-bapak hanya mengkonsumsi makanan olahan, jarang bergerak, dan tidur tidak teratur, tubuh akan kelelahan, hormon menjadi tidak seimbang, dan tentu saja semua aspek kehidupan, termasuk kepuasan pribadi, akan terpengaruh. Penyesalan datang ketika bapak-bapak menyadari bahwa semua masalah fisik dan mental ini sebenarnya bisa dicegah atau diminimalisir jika sejak awal kita memberikan perhatian yang lebih pada kesehatan secara menyeluruh. Jadi, nasihatnya adalah untuk memandang kesehatan secara holistik. Ini dimulai dari piring makanan kita. Bapak-bapak bisa memperbanyak konsumsi makanan segar seperti sayuran hijau, buah-buahan, ikan, tempe, dan tahu yang kaya protein dan nutrisi. Hindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak trans yang bisa memicu berbagai penyakit. Kemudian, jangan lupakan pentingnya bergerak. Tidak perlu olahraga berat.
Cukup jalan santai setiap pagi atau sore, senam ringan, atau bahkan berkebun. Aktivitas fisik ini membantu melancarkan peredaran darah, menjaga berat badan ideal, dan meningkatkan suasana hati. Jangan anggap remeh juga soal tidur. Pastikan bapak-bapak mendapatkan tidur yang berkualitas antara 7-8 jam setiap malam. Lingkungan tidur yang nyaman dan rutinitas sebelum tidur bisa sangat membantu. Selanjutnya, kelola stres dengan baik. Stres bisa jadi pembunuh diam-diam yang merusak kesehatan fisik dan mental. Bapak-bapak bisa mencoba teknik relaksasi seperti meditasi, mendengarkan musik menenangkan, atau melakukan hobi yang bapak-bapak nikmati. Bagi yang beragama, ibadah juga bisa menjadi sumber ketenangan batin yang luar biasa. Dan yang terakhir, jangan lewatkan pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter. Ini adalah langkah preventif yang sangat penting untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, sebelum menjadi parah. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh, bapak-bapak tidak hanya akan merasa lebih bugar, tetapi juga akan merasakan peningkatan kualitas hidup yang signifikan, termasuk dalam aspek kepuasan pribadi. Ini akan membantu bapak-bapak menikmati setiap momen di usia senja dengan lebih bermakna dan tanpa penyesalan. Selanjutnya, kita akan membahas kesalahan ketiga yang tak kalah penting untuk dipahami. Kesalahan ketiga yang seringkali disesali pria di atas 60 tahun adalah fokus hanya pada pelepasan fisik semata, melupakan atau mengabaikan aspek emosional dan relasional yang bisa didapatkan dari pengalaman pribadi tersebut. Banyak yang melihatnya hanya sebagai sebuah mekanisme biologis untuk melepaskan ketegangan, tanpa menyadari bahwa ini bisa menjadi momen yang jauh lebih dalam, sebuah kesempatan untuk terhubung dengan diri sendiri, atau bahkan mempererat hubungan dengan pasangan jika ada. Jika bapak-bapak hanya melihatnya sebagai sebuah rutinitas untuk mencapai orgasme, maka setelahnya seringkali yang tertinggal hanyalah rasa hampa, bukan kepuasan batin yang mendalam. Ini bisa menimbulkan penyesalan karena merasa seperti ada yang kurang, meskipun secara fisik sudah terpenuhi. Papa mungkin berpikir apa hubungannya emosi dengan ini? Ini kan urusan pribadi. Padahal justru disinilah letak kebijaksanaannya. Aktivitas ini bisa menjadi cerminan dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jika hanya dijadikan pelampiasan tanpa makna, maka kita kehilangan kesempatan untuk menjadikannya sebagai bentuk self-care yang sehat dan bermartabat. Ini bukan sekedar tentang gerakan, tapi juga tentang pikiran, perasaan, dan energi yang terlibat di dalamnya. Jika dilakukan dengan pikiran yang kalut, terburu-buru, atau bahkan disertai rasa bersalah, maka pengalaman yang didapat pun akan jauh dari kata positif. Penyesalan bisa muncul ketika kita sadar bahwa kita telah melewatkan banyak kesempatan untuk menjadikannya sebuah ritual pribadi yang penuh makna, yang bisa meningkatkan rasa percaya diri dan penerimaan diri. Lebih jauh lagi, bagi bapak-bapak yang memiliki pasangan, fokus yang terlalu berlebihan pada kepuasan diri sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana hal ini bisa memengaruhi keintiman dengan pasangan juga bisa menjadi sumber penyesalan. Terkadang masturbasi yang berlebihan bisa membuat gairah terhadap pasangan berkurang atau bahkan membuat bapak-bapak merasa puas sendiri sehingga tidak lagi merasakan dorongan untuk berbagi keintiman dengan pasangan. Ini bisa menciptakan jarak emosional dan fisik dalam hubungan, padahal di usia senja, keintiman dan kedekatan dengan pasangan seringkali menjadi fondasi penting untuk kebahagiaan. Penyesalan datang ketika bapak-bapak menyadari bahwa mereka telah mengorbankan kualitas hubungan demi kepuasan sesaat yang kurang bermakna. Jadi, nasihatnya adalah untuk mengembangkan kesadaran atau mindfulness saat melakukan aktivitas pribadi ini. Jadikanlah ini momen introspeksi, sebuah waktu untuk mengenal dan menerima tubuh bapak-bapak apa adanya. Dengan segala perubahannya, ini bisa menjadi bentuk ekspresi diri yang positif, bukan hanya pelepasan. Cobalah untuk merasakan setiap sensasi dengan pikiran yang tenang dan damai, tanpa terburu-buru. Hargai tubuh bapak-bapak dan izinkan diri untuk merasakan kepuasan yang lebih dari sekadar fisik.
Ini tentang mengembangkan rasa syukur terhadap anugerah tubuh yang diberikan dan bagaimana kita bisa menjaganya agar tetap berfungsi dengan baik. Bagi yang berpasangan, penting juga untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan tentang kebutuhan dan harapan masing-masing. Memahami bahwa keintiman bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang koneksi emosional, komunikasi, dan berbagi. Jika bapak-bapak merasa bahwa kebiasaan pribadi ini mengganggu keintiman dengan pasangan, cobalah untuk mencari keseimbangan. Mungkin ada cara lain untuk menjaga gairah dalam hubungan atau untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa terpenuhi dan dihargai. Ingatlah bahwa kepuasan sejati seringkali datang dari keseimbangan antara kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual. Dengan memahami dan mengintegrasikan aspek-aspek ini, bapak-bapak bisa menghindari penyesalan di kemudian hari dan menjalani hidup yang lebih kaya dan bermakna. Sekarang, mari kita bahas kesalahan terakhir yang seringkali membuat pria di usia senja merasa menyesal. Kesalahan keempat yang seringkali disesali pria di atas 60 tahun adalah tidak beradaptasi dengan perubahan tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia, dan parahnya lagi, merasa malu atau enggan untuk mencari informasi atau bantuan profesional. Bapak-bapak mungkin masih memiliki ekspektasi yang sama terhadap tubuh mereka seperti saat berusia 30-an atau 40-an, padahal tubuh ini mengalami perubahan alami. Libido bisa saja menurun, ereksi mungkin tidak sekuat dulu, dan respons tubuh juga bisa berbeda. Jika bapak-bapak memaksakan diri atau tidak menerima perubahan ini, yang muncul adalah frustrasi, kekecewaan, dan bahkan rasa tidak berdaya. Penyesalan datang ketika kita sadar bahwa kita telah berjuang melawan arus, padahal penerimaan dan adaptasi adalah kunci. Banyak pria merasa bahwa membahas masalah kesehatan seksual di usia lanjut adalah hal yang tabu atau memalukan. Ada anggapan bahwa itu adalah tanda kelemahan atau bahwa itu tidak pantas dibicarakan. Akibatnya, mereka memilih untuk merahasiakannya, menderita dalam diam, dan tidak mencari solusi. Mereka mungkin mencoba berbagai obat kuat yang tidak jelas asal-usulnya atau hanya pasrah tanpa berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh mereka. Ini adalah kesalahan besar. Menyembunyikan masalah tidak akan membuatnya hilang, justru bisa memperparah keadaan. Penyesalan muncul ketika masalah yang sebenarnya bisa diatasi atau diringankan menjadi semakin kompleks karena tidak ditangani sejak dini, atau karena bapak-bapak terlalu malu untuk berkonsultasi dengan ahli. Jadi, nasihatnya adalah untuk menerima perubahan sebagai bagian alami dari proses penuaan. Tubuh ini berharga, dan setiap tahap usia memiliki keindahan serta tantangannya sendiri. Edukasi diri bapak-bapak tentang apa yang normal terjadi pada fungsi seksual pria di usia lanjut. Bacalah buku, artikel, atau tonton video dari sumber terpercaya yang membahas tentang kesehatan pria di usia senja. Memahami perubahan hormonal seperti penurunan testosteron atau kondisi fisik yang memengaruhi aliran darah akan membantu bapak-bapak memiliki ekspektasi yang realistis dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Jangan pernah merasa malu atau berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah kesempatan untuk mengenal tubuh bapak-bapak dari perspektif yang baru. Yang paling penting, jangan pernah ragu atau malu untuk berkonsultasi dengan dokter. Ini bisa dokter umum, urolog, androlog, atau bahkan psikolog jika masalahnya berkaitan dengan emosi atau mental. Dokter adalah profesional yang terlatih untuk membantu bapak-bapak memahami kondisi tubuh, memberikan saran yang tepat, dan menawarkan solusi jika ada masalah. Ada banyak terapi, pengobatan, atau perubahan gaya hidup yang bisa membantu menjaga kualitas hidup seksual bapak-bapak di usia senja. Berpikir terbuka dan proaktif adalah kunci untuk menghindari penyesalan. Ini bukan tentang memulihkan seperti muda lagi, tapi tentang menjaga kualitas hidup terbaik yang bapak-bapak bisa dapatkan di setiap usia. Jadi, bapak-bapak sekalian, 4 pelajaran penting yang bisa kita petik hari ini adalah: pertama, jangan berlebihan
dan selalu dengarkan sinyal tubuh. Kedua, jangan pernah mengabaikan kesehatan fisik dan mental bapak-bapak secara menyeluruh, karena semuanya saling berkaitan. Ketiga, jangan hanya fokus pada pelepasan fisik, tapi libatkan juga aspek emosional dan mungkin relasional yang lebih dalam. Dan yang terakhir, terimalah perubahan tubuh seiring usia, dan jangan pernah malu untuk mencari informasi atau bantuan profesional. Ingat, perubahan kecil bisa membawa perbedaan besar dalam kesehatan dan kebahagiaan. Bapak-bapak, ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bagaimana kita beradaptasi, belajar, dan terus bertumbuh di setiap fase kehidupan. Kesehatan dan kebahagiaan bapak-bapak adalah prioritas utama. Bagikan pengalaman atau pemikiran bapak-bapak di kolom komentar di bawah. Mungkin cerita bapak-bapak bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Tolong like video ini dan jangan lupa subscribe ke channel kami untuk konten bermanfaat lainnya yang akan membantu bapak-bapak menjalani hidup terbaik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jalani hidup terbaik Anda di setiap usia.